Sudah pas 19.30. Oke, selamat datang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Bahkan mungkin tadi dari jam 7 udah ada yang di waiting list ya. Terima kasih sudah mau bersabar. Malam ini kita berjumpa lagi di sesi lain dari psikolog sekolah Mbak Nina. Jadi kalau waktu Mbak Nina dan teman-teman, jadi waktu sesi pertama itu kita adain tentang Hypno for Teacher, gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Nah, hari ini kita lanjut ke materi tentang kesehatan mental, yang which is, kalau ya anak Jaksel bilang ya which is gitu ya. Ini sekarang termasuk kondisi darurat ya kalau menurut aku, karena semakin banyak terjadi, dan bisa kita lihat ciri-ciri tentang apa namanya, gejala-gejala kesehatan mental, gangguan kesehatan mental yang dialami oleh anak-anak kita. Baik, sebelum kita memulai, izinkan saya menyampaikan tata tertib kegiatan pada malam hari ini agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Dan tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Tata tertib yang pertama, selama acara berlangsung, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon saat tidak berbicara untuk mengurangi kebisingan latar belakang. Kemudian selama kegiatan peserta diharapkan kalau bisa menyalakan videonya ya, nggak apa-apa sambil makan atau sambil apa gitu, supaya kita bisa melihat gitu ya, bisa berinteraksi. Kemudian nanti sesi tanya jawab akan dilakukan sesudah Mbak Nina selesai menyampaikan materinya kurang lebih 1 jam. Nanti akan ada waktu 30 menit ke depan untuk Bapak dan Ibu bertanya. Kalau mau bertanya mungkin nanti sepanjang acara gitu ya, tiba-tiba timbul pertanyaan, monggo di kolom chat. Nanti insya Allah admin akan membacakan sesuai urutan gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung nanti sesudah Mbak Lina selesai memberikan materinya boleh raise hand gitu. Kemudian mohon dicatat materi hari ini seperti sesi berikutnya tidak akan dibagikan kepada peserta, oleh karenanya silakan menyimak sebaik-baiknya. Untuk sertifikat Bapak dan Ibu akan mendapatkannya, nanti ketentuannya ada di grup seperti sebelumnya. Bapak dan Ibu nanti harus follow dulu Instagram Psikolog Sekolah. Kemudian silakan inbox atau DM dengan menyebutkan nama lengkap berikut gelar untuk penulisan di sertifikat. Nanti ada, insya Allah ada apa namanya, link absennya juga ya. Nanti mohon diisi. Kemudian sertifikat dalam bentuk soft file akan kami berikan paling lama 2 minggu sesudah acara berlangsung. Kami mohon maaf untuk peserta yang sesi sebelumnya, apabila ada yang belum menerima sertifikat, mohon bersabar ya. Baik, itu tata tertibnya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Bapak dan Ibu, kita akan segera memulai acara, namun sebelumnya nggak afdol kalau saya tidak memperkenalkan Mbak Nina terlebih dahulu ya. Oke, saya yang akan menjadi moderator malam ini, saya Dian Kurniati, selaku founder dari Psikolog Sekolah yang akan membersamai Mbak Nina dan Ibu Bapak semua malam hari ini. Izin menyampaikan portofolio dari Mbak Nina. Mbak Nina, nama lengkapnya Nina Pramudita MPSI Psikolog. Beliau adalah psikolog klinis remaja dan dewasa yang juga hipnoterapis seperti saya. Job experience-nya itu, oke, thank you Mbak Nanda. Tahun 2022 hingga sekarang, beliau berpraktek di Puskesmas Duren Sawit sebagai psikolog klinis. Jadi memang agak susah dihubungi kalau dari jam 8 sampai jam 5 ya. Karena di puskesmas itu numpuk ya Mbak Nina ya. Semoga Mbak Ninanya sehat lahir batinnya nih untuk bisa selalu membersamai. Karena semakin banyak ya kasus-kasus klinis ya Mbak Nina ya. Kemudian 2024 sampai sekarang, kebetulan mitra kami sebagai psikolog klinik di Mahacita Institute yang juga adalah psikolog sekolah.
Kemudian tahun 2018 sampai sekarang beliau juga ada di Scardio Consulting sebagai psikolog klinis dan asesor. 2021 sampai sekarang di Opsi Klinik sebagai psikolog klinis. Tahun 2018 sampai 2021 beliau berpraktek di Puskesmas Kecamatan Taman Sari sebagai psikolog klinis. Background edukasi beliau adalah tahun 2003 di universitas yang sama dengan saya, cuma saya lebih senior ya. Kelihatan dong dari wajahnya. Beliau menamatkan S1 psikologinya, kemudian tahun 2010 melanjutkan profesi di kekhususan psikolog klinis dewasa. Beliau punya skills yang luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya nanti jadi kliennya Mbak Nina, banyak nih model-model terapi yang bisa beliau berikan untuk Bapak dan Ibu. Sayangnya itu mungkin tidak dilakukan di puskesmas karena waktunya yang terbatas, kemudian mungkin layanannya yang berbeda, gitu ya. Beliau ada skills-nya antara lain terapi stabilisasi emosi RDI, SCT terapi, art terapi, hipnoterapi, brain spotting, dan point of view. Nah, Mbak Nina ini lahir 22 September. Wow, udah mau ulang tahun nih ya. Tahun 85, bertempat tinggal di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nomor teleponnya tercantum, silakan Bapak dan Ibu jika ada keperluan, monggo langsung kontak beliau. Dan beliau aktif di IG dengan nama Nina_Pramudita. Jadi sok di follow. Selain follow psikolog sekolah, Instagram psikolog sekolah, silakan follow akun Mbak Nina Pramudita. Baik Bapak dan Ibu, sebelum memulainya juga, izinkan saya menyampaikan sedikit saja tentang psikolog sekolah. Jadi acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Psikolog Sekolah. Apa itu Lembaga Psikolog Sekolah? Adalah lembaga yang didirikan untuk memberikan layanan psikolog bagi sekolah-sekolah. Tapi di sekolah kami sudah ada guru BK gitu ya, tapi di sekolah kami sudah ada yang menangani masalah siswa. Biasanya kalau Anda di BK gitu ya, pasti kalau ada kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh BK, direferal ke psikolog gitu Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kesempatan yang sangat baik ya, terus, jika nanti Bapak dan Ibu punya psikolog sekolah sendiri, sesuai misi kita yaitu untuk membantu sekolah-sekolah untuk memiliki psikolog profesional sendiri dengan mudah dan terjangkau. Nah, informasi ini nanti lebih lengkap akan mohon izinnya untuk kami japri setelah selesai acara kepada Bapak dan Ibu secara japri nanti kami berikan ya. Begitupun link absensinya. Oke, sebelum kita mulai Mbak Nina, foto dulu boleh ya? Mumpung masih segar. Boleh Iya. open cam semua Bapak dan Ibu, nanti Mbak Mumpung masih Nanda akan kinclong dan membantu. masih utuh ya. Oke, benar, masih cakep ya. Oke, Bapak dan Ibu silakan open cam semuanya. Mbak Nanda kalau sudah siap boleh ini ya. Oke, sudah Mbak Nanda? Sebentar katanya. Berikan senyum terbaiknya, open cam-nya dulu semuanya. Sudah siap, Mbak Nanda? Oke. Senyum terbaik ya. 1, 2, 3. Boleh senyum lagi. 1, 2, 3. Lagi Mbak Nanda? Oke, belum, masih jangan lupa tetap tersenyum ya. Masih proses nih. Sekali lagi ya. Senyum terbaiknya. Sudah? Sudah semua Mbak Nanda? Oke, masih ada lagi. 1, 2, 3. Sudah semuanya Mbak Nanda? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, tanpa berpanjang lebar, Mbak Nina sudah siap?
Sudah Mbak Dian, ya. Oke, baik. Karena berhubung materinya juga Alhamdulillah. agak banyak, jadi mungkin kita mulai Oke. aja ya. Jadi Mbak Nina pol-polan hari ini kenapa? Karena beliau punya keinginan yang besar, semakin banyak pendidik yang tahu tentang, kesehatan mental ini ya Mbak Nina ya? Iya, betul Oke, Mbak Dian. terima kasih banyak Mbak Nina. Langsung saja saya serahkan kepada Mbak Nina, silakan. Terima kasih banyak Mbak Dian atas waktu dan kesempatannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru yang hebat-hebat dan luar biasa. Luar biasa loh Pak, walaupun malam hari tapi Bapak Ibu pada ikut acara webinar kita pada malam hari ini ya. Lumayan banyak nih pesertanya 62 sekian yang mungkin ini ada beberapa yang belum masuk ke Zoom juga ya. Oke, pada hari ini saya mau sharing tentang bagaimana sih mendeteksi kesehatan mental, lalu apa yang perlu dilakukan dukungan awal ketika kita menemui anak didik kita di sekolah memiliki permasalahan mental. Karena seperti yang tadi di awal saya sudah katakan bahwa permasalahan mental di anak-anak sekolah sekarang pun semakin banyak. Jadi bukan hanya di kasusnya ada di dewasa aja, tapi anak-anak pun semakin banyak. Bukan hanya anak SMA, anak SMP, bahkan, sekarang permasalahan mental sudah sampai di permasalahan anak-anak SD. Seperti yang lagi, sempat, kasusnya hits itu adalah kasus self-harm. Self-harm atau kalau kata istilah zaman anak now, mereka menyebutnya dengan barcode. Barcode atau menyilet-nyilet tangan atau menyakiti diri yang lainnya atau permasalahan-permasalahan, mental yang lainnya seperti kecemasan atau maupun depresi. Jadi bukan hanya permasalahan kesulitan belajar aja sekarang yang dihadapi di sekolah. Oke. Nah, mungkin, tanpa berpanjang-panjang, saya izin untuk share materi ya pada malam hari ini Bapak Ibu, untuk materinya sudah terlihat? Sudah terlihat materinya Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, suara saya jelas juga ya? Maaf ini kalau agak-agak serak-serak suaranya. Oke, baik. Perkenalkan dulu, nama saya Nina. Tadi sekilas sudah dijelaskan sama Mbak Dian tentang latar belakang saya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tahu dulu nih, ada sama Bapak Ibu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pelayanan psikolog? Ada yang boleh bantu jawab via chat? Kira-kira apa ya pelayanan psikolog itu? Ada apa aja? Seperti apakah pelayanan psikolog? Boleh dibantu jawab di via chat, Bapak Ibu? Konseling, terapi, tes psikologi. Ada lagi? Pelayanan terkait kesehatan mental. Oke. Ada lagi mungkin? Kira-kira apa ya? Pelayanan psikologi itu apa aja yang Bapak Ibu ketahui? Hipnoterapi. Oke. Lalu kira-kira pelayanan kesehatan jiwa, pengembangan potensi diri, iya betul. Jadi, ke psikologi itu bukan hanya tentang orang-orang yang bermasalah ya, atau misalkan kalau kata orang, "Oh, udah ke psikolog berarti udah gila ya?" Enggak, belum tentu gitu, tapi bisa juga hanya untuk pengembangan potensi diri. Lalu kira-kira menurut Bapak Ibu, kapan sih kita perlu konsultasi dengan psikolog? Ya, ada gangguan jiwa, ada gangguan dalam jiwanya. Lalu kapan kira-kira kita perlu konsultasi dengan psikolog? Kira-kira kapan ya kita perlu konsultasi dengan psikolog? Kapan saja bila diperlukan? Oke, bila diperlukannya itu yang sudah seperti apa kira-kira? Setiap ada
dan tidak ada setiap ada masalah kejiwaan, gitu ya? Oke, ada lagi? Kira-kira kapan kita, harus ke psikolog? Ketika merasa dirinya tidak nyaman, oke. Ketika siswa berbeda tingkah laku dengan yang lainnya, saat ingin mengetahui potensi diri yang bisa dikembangkan. Oke, saat sudah merasa tidak tempat berbagi. Oke, baik. Mungkin, coba kita lihat kira-kira seperti apa sih yang disebut dengan kesehatan mental. Nah, kesehatan mental sendiri itu adalah suatu kondisi secara sehat. Dia bukan hanya, harus sehat secara emosional, sehat secara psikologis dan sosial. Terlihat juga dari bagaimana hubungan interpersonal dia yang memuaskan, gitu ya. Kemudian orang yang, sehat mental juga memiliki mekanisme pertahanan diri yang efektif. Biasanya memiliki konsep diri yang positif dan memiliki kestabilan emosional. Terus kemudian oke, di sini aspek kesehatan mental itu ada 4 Bapak Ibu, ya. Yang pertama ada emosi. Emosi itu ketika kita merasa puas terhadap apa yang ada di dalam diri kita. Kita merasa bahagia, kita merasa senang, kita merasa tenang, dan kita mampu dapat mengontrol diri. Terus kemudian kalau dari aspek psikologi, itu menerima segala kekurangan yang ada pada dirinya. Lebih bisa beroptimis, memiliki tujuan hidup, membuka diri terhadap pengalaman baru dan memiliki landasan spiritual yang baik. Lalu selain itu, dari aspek sosial, dia mampu diterima dengan baik dalam kehidupan sosialnya, ya, mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, terkadang ada di lingkungan kita yang dia selalu bermasalah dengan orang lain. Nah, berarti perlu ditanda tanya gitu ya. Ketika dia sering bermasalah dengan orang lain, perlu ditanyakan, apakah baik-baik saja secara mental dan emosinya dia, gitu. Kalau dia bermasalah dengan lebih dari satu orang, berarti ada apa dengan mentalnya. Itu karena saling berkaitan gitu ya. Kalau, permasalahan mental itu berkaitan juga dengan bagaimana kehidupan sosialnya dia. Lalu juga secara fisik dia memiliki fisik yang sehat dan bugar, ya. Nah, kesehatan mental ini tentu akan mempengaruhi bagaimana pemikiran kita, sehingga pemikiran akan mempengaruhi perasaan, dan perasaan akan mempengaruhi bagaimana perilaku kita di lingkungan. Dan kesehatan mental juga menentukan bagaimana kita mengatasi stres, bagaimana kita berelasi dengan orang lain ketika kita membuat keputusan atau membuat pilihan-pilihan. Nah, di dalam setiap kehidupan ini kesehatan mental ini penting. Karena kenapa pusatnya sebenarnya ada di anak-anak dulu Bapak Ibu gitu ya. Kesehatan mental di saat dewasa itu dimulai dari anak-anak dulu. Kalau sejak anak-anak sudah bermasalah, ini akan mempengaruhi terhadap perkembangan-perkembangan yang selanjutnya. Bagaimana pada saat perkembangan dia remaja, pada saat dia dewasa, dan bagaimana lansia. Karena kalau mental itu dampaknya panjang, ya. Kejadiannya sudah lama lewat, kejadiannya waktu kita kecil, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan waktu kita kecil, itu akan terbawa di rentang kehidupan dari dia kecil sampai dia lansia, gitu ya. Dan itu mempengaruhi ke bagaimana hubungan dia di lingkungan sekitar, gitu. Karena, ketika pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan tersimpan bertahun-tahun ya di dalam diri kita, di kedepannya itu dia akan membentuk sebuah luka-luka di dalam jiwa. Nah, luka-luka di dalam jiwa ini sangat-sangat berpengaruh terhadap bagaimana kesehatan fisik dia, berpengaruh juga terhadap bagaimana kesehatan mental dia, lalu berpengaruh juga terhadap bagaimana hubungan relasi dia. Hubungan relasi itu bagaimana sikap dia terhadap pasangan, sikap dia terhadap anak dia, pola asuh yang kita dapat waktu kecil itu juga sangat-sangat berpengaruh pada saat, dia memiliki anak gitu ya, pola asuhnya akan terbawa. Lalu akan berpengaruh juga terhadap pekerjaan. Jadi, masalah kesehatan mental ini bukan hal yang sepele, tapi, ini akan terbawa dari masa kanak-kanak sampai lansia dan itu dampaknya panjang sekali di kemudian hari, gitu.
Beda sama penyakit fisik nih Bapak Ibu. Kalau penyakit fisik misalnya orang kecelakaan gitu, dampaknya langsung terlihat gitu kan, langsung misalnya berdarah-darah atau, misalnya, patah tulang, tapi tidak dengan kesehatan mental. Kalau kesehatan mental dampaknya mungkin bisa baru 5 tahun kemudian, baru 10 tahun kemudian, atau bahkan mungkin 15 tahun kemudian. Atau kita mungkin baru bisa menyadari pada saat kita mulai beranjak lansia gitu ya, itu. Nah, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ini ada banyak ya. Pertama ada biologis, ada yang pengaruh dari faktor, apa namanya, faktor genetik gitu ya. Terus kemudian ada sistem endokrin atau sistem syaraf. Terus kemudian kalau dari segi psikologis, ini dari pengalaman-pengalaman hidup di waktu kecil gitu. Waktu kecil dia seperti apa, di waktu remaja dia seperti apa, itu akan mempengaruhi sampai kesehatan mental dia pada saat dia dewasa. Apakah di waktu kecil memiliki trauma atau ada kekerasan gitu ya, dan dipengaruhi juga dengan tipe kepribadian karena, kepribadian setiap manusia itu pasti berbeda-beda gitu ya. Jadi, ketika ada satu individu dia mengatakan bahwa masalah A itu adalah sepele, belum tentu di individu lain itu menurut dia adalah sepele. Balik lagi ke bagaimana tipe kepribadiannya. Kemudian sosial-kultural, ini pola asuh. Pola asuh ini dampaknya besar sekali, ya. Pola asuh orang tua ini dampaknya besar sekali. Karena yang tadi saya bilang bahwa apa yang kita dapati, ketika kita kecil, dari orang tua, dari lingkungan gitu ya, dari pertemanan itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Kemudian kondisi, ekonomi, kondisi, maaf, kondisi ekonomi ini mungkin pengaruh juga ke bagaimana pola asuh orang tuanya. Terus kemudian, eee kemudian sikap lingkungan, sejarah sejarah keluarga, apakah di dalam keluarga ada yang riwayat memiliki, permasalahan mental gitu. Ketika ibunya mudah cemas, nah hati-hati, ada kemungkinan nanti anak-anaknya juga pun mudah cemas gitu ya. Eee, atau mungkin ada keluarga di dalam keluarga yang memiliki riwayat gangguan jiwa berat gitu. Tapi, ini pun tidak menjamin gitu ya Bapak Ibu, kalau misalkan ada sejarah keluarga yang memiliki permasalahan mental, oh berarti anaknya punya permasalahan mental semua dong. Enggak ya, enggak juga gitu. Tapi, dipengaruhi juga nih banyak faktor gitu ya, dari tipe kepribadian dia, terus sikap lingkungan dia seperti apa itu, dan pola asuh orang tuanya seperti apa. Walaupun kita tidak memiliki sejarah keluarga, tidak memiliki, sejarah di dalam keluarga yang bahwa di dalam keluarga kita tidak ada yang memiliki, permasalahan mental, bukan berarti, oh dia bakal sehat mentalnya, belum tentu. Kalau misalkan pola asuhnya bermasalah, otomatis itu juga akan mempengaruhi bagaimana kesehatan mentalnya di kemudian hari, gitu. Oke, kenapa kita perlu sehat secara mental? Nah, kesehatan mental ini diperlukan agar seseorang bisa mengeluarkan potensi secara maksimal. Individu yang sedang tidak sehat secara mental atau mentalnya sedang tidak baik-baik saja, maka dia tidak mampu mengeluarkan potensinya secara maksimal. Contoh, orang-orang yang depresi ketika dia, dalam tahap depresi, tentu dia akan, memiliki gejala-gejala di mana kehilangan minat atau kehilangan semangat. Otomatis ini akan pengaruh dengan potensi-potensi yang dia miliki dan akan mempengaruhi bagaimana kinerjanya dia, gitu ya. Terus kesehatan mental juga diperlukan untuk mengatasi stres dalam hidup. Karena yang namanya hidup itu pasti kita memiliki, permasalahan-permasalahan yang perlu kita hadapi, gitu ya. Dan kesehatan mental ini bisa berkontribusi pada komunitas dan lingkungan. Karena, orang yang memiliki jiwa yang sehat, memiliki pribadi yang sehat, otomatis berpengaruh juga dia terhadap lingkungan. Karena luka-luka di dalam jiwa dia itu juga berpengaruh terhadap bagaimana hubungan relasi dia, gitu. Selain itu, kesejahteraan diri juga penting nih Bapak Ibu, gitu ya. Dan memiliki relasi yang baik terhadap keluarga dan, terhadap, temannya mungkin, itu seperti itu. Nah, ciri-ciri mental yang sehat, yang pertama, dia memiliki komitmen to truth. Dia memiliki orientasi dasar.
pada pada nyata gitu ya, bukan pada yang ideal gitu. Jadi dia bisa membedakan, kenyataannya itu seperti apa gitu, tanpa harus dia menerapkan idealisme gitu. Jadi, ketika dia tahu, kenyataannya seperti ini, itu bisa dikatakan dia memiliki komitmen gitu ya. Terus dia memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas dirinya, terhadap tugas-tugasnya, terhadap, tanggung jawab dia terhadap keluarga gitu, atau tanggung jawab dirinya tuh apa aja bukan hanya tugas, tapi bisa mengontrol bagaimana emosinya. Kemudian ciri mental yang sehat, dia mampu hadir ya secara penuh di masa sulit dan mampu mengerjakannya secara perlahan gitu. Walaupun, nggak apa-apa loh kalau misalkan kita sedang tidak baik-baik aja. Karena wajar kalau manusia sebagai manusia yang normal, sebagai manusia yang manusia biasa, kita pasti ada fase di mana kita merasakan kelelahan, baik kelelahan secara fisik maupun kelelahan secara emosi gitu ya. Nah, tapi, it's okay, jika kalau misalkan kita sedang tidak baik-baik aja, tapi kita tetap perlu bisa mengontrol nih, balik lagi, mengontrol diri gitu ya. Kita harus perlu bisa mampu hadir gitu ya terhadap situasi-situasi dan beradaptasi terhadap situasi-situasi sulit tersebut, walaupun kita melewatinya dengan sangat-sangat tidak mudah, gitu. Terus kemudian, apalagi, dia bisa tampil lebih hidup, bisa lebih bebas ya, bisa menjalankan kehidupannya dengan penuh rasa kebahagiaan. Karena sebenarnya rasa bahagia itu kita ciptakan di dalam perasaan kita sendiri loh Bapak Ibu. Yang namanya orang hidup itu kan pasti ada yang namanya masalah gitu ya. Jadi sebenarnya rasa bahagia itu kita yang menciptakan, bukan orang lain. Tapi rasa bahagia kita sendiri yang menciptakan gitu. Terus kemudian ada internal peace and harmony. Jadi, merasa sangat aman dengan diri sendiri. Secure atau kata anak zaman now, dia tidak mudah insecure gitu ya, nggak mudah dikit-dikit cemas, tidak mudah khawatir gitu ya, dan merasa dirinya utuh. Dan dia memiliki cinta, cinta terhadap dirinya, ya, bukan hanya cinta terhadap orang lain. Jadi sebelum kita mencintai orang lain, kita juga harus mencintai diri kita dulu yang lebih penting. Itu dia bisa lebih bersyukur memperbaiki kesalahan-kesalahan apa yang sudah dilakukan. Karena nggak apa-apa loh sebenarnya kalau kita melakukan kesalahan, itu wajar kok kalau kita melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan yang sudah pernah kita lakukan, gitu ya. Lalu apakah kita pernah merasa kurang sehat secara mental? Misalnya merasa cemas atau mungkin merasa ada khawatir. Wajar kok kalau kita merasa cemas. Apalagi kalau misalkan kita menemukan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Atau kita merasa sedih pada saat kita berduka, kehilangan misalnya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi balik lagi, kita tetap perlu mengelola bagaimana pikiran kita, bagaimana emosi kita, supaya tidak berpengaruh terhadap perilaku kita di lingkungan, gitu, ya.